Museum Islam Nusantara yang sengaja kita bangun di Lasem. Karena apa? Karena sejarah panjang kontribusi Lasem terhadap asal-usul perjalanan dakwah Islam di Nusantara ini. Bicara soal Lasem juga bicara soal batik. Lasem itu kaya akan produksi batik, kaya akan sejarah tentang batik. Kalau saya di rumah itu ya tugas pokoknya ngaji. Mudah-mudahan itu jadi bekal yang sangat mendasar bagi kami untuk semakin memahami aspirasi yang harus diperjuangkan untuk masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Septiana Devi, tentunya dalam program Proaktif. Hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti agenda dari Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI dari Dapil 4, tepatnya di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Hari ini saya berada di Kabupaten Rembang dan akan mengikuti kegiatan dari Bapak Haji Abdul Aziz atau yang akrab disapa dengan Gus Aziz. Apa saja kegiatannya? Ikuti terus kebersamaan kita dalam Proaktif. Kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang akan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Jauh sebelum datang Wali Songo menyebarkan Islam, datang pendakwa Islam dari Bangka Belitung. Singkat cerita, ketika pasukan Tartar Kubilai Khan hendak menyerang kerajaan Majapahit, pasukan Cina Tartar kalah, sehingga pasukan asal Cina tersebut melarikan diri ke berbagai daerah dan sebagian kembali ke negeri asal. Sebagian yang lain prajurit yang Muslim lari dari Majapahit dan menetap di Bangka Belitung. Dalam perkembangannya, mereka berubah menjadi petani atau guru, ada yang berdakwah hingga ke sarang Rembang sebelum era Kerajaan Demak. Salah satu saksi bisu bagaimana kejayaan Islam di Kabupaten Rembang hingga kini masih kokoh berdiri, yakni Masjid Jami Lasem. Di samping masjid yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang ini, juga terdapat beberapa makam para ulama dahulu. Hayal hingga kini banyak masyarakat datang dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berziarah. Dan bicara tentang Lasem Rembang, tentu tidak bisa kita pisahkan dari salah satu wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Legislator yang memiliki hobi berolahraga ini merupakan salah satu anggota DPRD Jateng yang berasal dari Dapil Jateng 4, yakni Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Saat melaksanakan tugas kedewanan yakni mengunjungi daerah pemilihan atau Kundapil di Kabupaten Rembang, kita pun diajak untuk mengikuti langsung bagaimana keseharian beliau mengunjungi dapil dan bertemu dengan sejumlah masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di Museum Islam Nusantara Lasem bersama dengan Gus Aziz dan kita penasaran kenapa dinamakan Museum Islam Nusantara. Dengan belakang kita kali ini adalah beberapa kaligrafi yang berisikan ayat-ayat Al-Quran ya. Kita langsung tanya dengan Gus Aziz. Gus Aziz, mungkin boleh diceritakan Museum Islam Nusantara ini apa sih sebenarnya, Gus Aziz? Iya, jadi Mbak, ini Museum Islam Nusantara yang sengaja kita bangun di Lasem. Karena apa? Karena sejarah panjang kontribusi Lasem terhadap asal-usul
perjalanan dakwah Islam di Nusantara ini, sehingga kita melalui diskusi panjang di internal teman-teman Masjid Jami' Lasem itu akhirnya sepakat untuk kita bangun prasastinya dalam bentuk bangunan yang saya kira bisa kita lihat sekarang ini, museum yang terdiri dari 3 lantai. Lantai ketiga nanti akan kita ekspos 30 juz Al-Quran kaligrafi. Lantai kedua nanti kita akan ekspos naskah-naskah, narasi-narasi, dan artefak benda-benda kuno yang bisa kita tampilkan. Menarik ya, karena ukiran kaligrafinya ini seperti untuk jendela-jendela ya Gus ya. Boleh diceritakan Gus maknanya? Jadi nanti ini yang lantai ketiga ini adalah full bangunan kaligrafi Al-Quran. Jadi bisa juga disebut jendela Al-Quran terbesar yang ada di tanah Jawa ini. Oke. Kita tanya juga dengan takmir masjid dari Jami' Lasem ya. Ya. Bapak dengan Pak siapa Pak? Abdul Muid. Pak Abdul Muid. Ya, Pak Abdul Muid boleh diceritakan. Ini kan Museum Islam Nusantara. Tapi kalau dilihat bentuk bangunannya seperti bangunan Minangkabau. Boleh diceritakan Pak Abdul Muid? Ya, kita terinspirasi dari tokoh-tokoh yang dari Minangkabau itu. Ini ada 3 tokoh, Mbah Maksum, Mbah Khalil, sama yang satu Mbah Mas Tuki. Ketiga-tiganya itu dari keturunan Minangkabau. Iya. Pemirsa, sekarang kita melihat proses bagaimana kaligrafi ini dibuat ya oleh para pekerja bersama dengan Gus Aziz. Pastinya Gus Aziz, ini kan tadi masih ada 15 ya, yang belum diselesaikan. Mungkin boleh diceritakan prosesnya ini seperti apa Gus, proses pengerjaan? Iya, yang pertama secara khusus kita mendatangkan para pengukir dari Jepara, karena Jepara tentu kita tahu ahlinya. Para pekerja-pekerja yang punya skill ukir bagus gitu. Kemudian yang kedua, kita mendatangkan kayunya ini langsung dari TPK. Kenapa? Karena kalau kayunya tidak dari TPK itu kita khawatir, karena ukiran-ukirannya kan kecil, kaligrafinya kan kecil ya. Kita akan ngecek lagi ya Gus, karena ini ternyata langsung dipantau ya oleh Gus Aziz proses pengerjaan dari masing-masing kaligrafi ini. Kita masih ada di Museum Lasem Nusantara, tapi kita bakalan cari tahu lagi Museum Islam Nusantara yang ada di Lasem. Sebetulnya itu apa sih Gus Agus? Iya, jadi Museum Islam Nusantara itu berdiri di Lasem karena 3 alasan penting. Ada 3 fase sejarah penting yang pernah diperankan oleh Lasem dalam konteks dakwah Islam Nusantara di negeri ini. Yang pertama adalah fase sekitar akhir abad 15. Ketika itu muncul peran para wali songo yang di dalamnya saya kira yang kita garis bawahi adalah peran seorang Sunan Bonang yang berdakwah di sekitar Lasem. Kemudian yang kedua sekitar abad 17 yang memunculkan sosok yang bernama Mbah Sambu yang makamnya sekarang ini ada di samping kiri saya, tepat di belakang mihrab Masjid Jami' Lasem. Mbah Sambu ini adalah tokoh penting abad 17 yang menurunkan genealogi keilmuan dan nasab hampir seluruh ulama Jawa yang ada di tanah Jawa ini yang terkenal, yang ada di sekitar kita. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Maksum, kemudian Mbah Wahab Hasbuwo dan lain sebagainya, itu adalah keturunan beliau, Mbah Sambu ini. Kemudian yang ketiga adalah fase abad sekitar 19 yang memunculkan tokoh-tokoh yang berada di sekitar Lasem, antara lain Mbah Maksum sendiri, makbarahnya ada di sini. Kemudian Mbah Baidowi, beliau ini juga sosok yang tercatat sebagai pendiri NU. Kemudian Mbah Khalil, ketiga beliau ini makamnya ada di sini juga. Penting bahwa pendopo ini sudah kita bangun sudah hampir 2 tahun, alhamdulillah, dengan soko gurunya ini 30
senti. Selama 2 tahun terakhir ini pendopo ini sangat bermanfaat sekali karena ada pengajian rutin yang kita gelar di pendopo ini, kemudian ada beberapa kali diskusi juga kita lakukan di sini. Oke, jadi siapapun boleh ya? Boleh, silakan, masyarakat umum silakan. Pendopo Tejo Kusuma. Nanti kita lanjut lagi jalan-jalan masih di seputaran Lasem. Habis ini kita jalan kemana lagi, Gus? Ke Batik UMKM. Oke. Selain konsen di dunia pendidikan, Bapak Abdul Aziz juga terus mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, yakni dengan mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Rembang. Dan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Rembang adalah Batik Lasem. Batik Lasem yang sudah terkenal sejak zaman dahulu hingga kini masih terjaga dan menjadi sumber perekonomian masyarakat. Masih dari Lasem pemirsa, kali ini saya berada di salah satu sentra pembuatan batik karena di belakang saya ini sudah penuh sekali dengan koleksi-koleksi batik Lasem dan kita mau ngobrol juga dengan Gus Aziz. Gus Aziz, ini kita sekarang sudah berada di salah satu sentra batik yang ada di Lasem. Berbicara tentang Lasem, pasti identik juga dengan batiknya ya Gus ya? Iya, bicara soal Lasem juga bicara soal batik. Lasem itu kaya akan produksi batik, kaya akan sejarah tentang batik. Nah, sekarang kita sudah punya yang ahlinya ini, Pak Mujiono. Silakan nanti ditanya. Nih dengan Pak Mujiono, pemilik dari salah satu sentra batik yang ada di Lasem. Ini pemirsa, Pak Mujiono mungkin boleh diceritakan nih, batik Lasem itu khasnya apa sih Pak Muji? Khas batik Lasem adalah batik 3 negeri yang sudah mendunia. Pada zaman dulu batik Lasem itu dibuat di 3 daerah, namanya batik 3 negeri. Jadi merahnya itu dibuat di Lasem, birunya di Pekalongan, dan coklatnya itu di Solo. Kita tanya ke Gus Aziz. Gus Aziz, gimana bentuk dukungan untuk UMKM ini, para pelaku UMKM khususnya dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah melestarikan kebudayaan ya? Iya, saya kira kita bantu promosinya, kita siarkanlah batik Lasem ini kemana-mana. Kita dorong juga perbankan untuk terlibat secara lebih intensif melakukan kerjasama dengan para pembatik ini. Dan alhamdulillah memang dalam 10 tahun terakhir itu perkembangan batik di Lasem itu sangat luar biasa cepat gitu. Usai di sentra batik Lasem, perjalanan kita berlanjut ke Rumah Merah Heritage Lasem Rembang, yang merupakan rumah bergaya khas Cina Hindia dan Indis Belanda yang terletak di kawasan Karangturi Lasem. Bangunan ini menjadi bagian dari sejarah etnis Tionghoa di Lasem yang dibangun pada abad ke-19. Hingga kini, bangunan ini masih asli, bentuknya lengkap dengan ornamen-ornamennya. Rumah di bawah bendera Tiongkok Kecil Heritage atau dikenal sebagai Rumah Merah ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Rembang. Nah pemirsa, Lasem juga dikenal sebagai kota toleransi dan kali ini kita sudah berada di Rumah Merah bersama dengan Gus Aziz. Gus Aziz, kita sekarang lagi ada di Rumah Merah. Rumah Merah ini sebetulnya apa sih Gus? Ya, Rumah Merah ini adalah rumah kuno, rumah bersejarah bagi kaum Tionghoa. Jadi rumah ini memiliki latar belakang yang panjang memang dan dihormati oleh kalangan mereka. Kita sendiri juga sebagai masyarakat sekitar itu biasa berkunjung di sini. Kadang-kadang juga mengadakan acara di sini. Itu ada hall tempat untuk acara. Ini juga ada rumah makannya. Jadi memang ini salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya rumah milik Tionghoa yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat gitu. Yang lain-lainnya saya kira mungkin nanti ke depan proses berikutnya akan
kita dorong juga terjadi. Oke, dan sekarang Gus Aziz juga sedang mengusahakan ya, Ya. ini agar jadi cagar budaya ya Gus Aziz ya? Betul. Ya, saya kira prosesnya sudah jalan kok. Gitu. Sehingga kemudian ditetapkan Lasem sebagai kota pusaka, salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah kekayaan cagar budaya rumah-rumah tua pecinan ini. Dan memang Lasem itu memiliki tradisi toleransi antar sesama warganya dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sejarah pecinan masuk di tanah air itu salah satu titiknya adalah di Lasem ini sekitar abad 14-an. Ketika itu sudah banyak berdatangan di sini hingga sampai saat sekarang ini. Jadi Lasem itu kota tua Cina. Sebagian menyebut sebagai Tiongkok kecil. Tiongkok kecil ya. Hidup rukun berdampingan dengan masyarakat yang lain. Oke, nah biasanya aspirasi dari masyarakat khususnya di Tiongkok kecil ini apa saja sih Gus? Ya saya kira pelestarian tadi itu. Tentang budaya ya? Tentang budaya. Kemudian masyarakat lingkungan sekitar harus satu padu mendukung, bersama-sama guyup, bersama-sama mengembangkan agar kemudian Lasem sebagai kota toleransi nasional itu menjadi semakin dikenal oleh masyarakat luas. Oke, bukan hanya slogan saja, semoga segera terwujud ya ini keinginan dari masyarakat Lasem, Tiongkok kecil ya. Dari Rumah Merah setelah ini kita mau lanjut lagi ya Gus ya, untuk mengikuti agenda Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Gus Aziz. Masih di Kabupaten Rembang, di sela-sela kesibukannya, Bapak Abdul Aziz tetap menyempatkan waktu untuk kembali ke lingkungan pesantren. Ya, sebagai pribadi yang dibesarkan di lingkungan pesantren, beliau tidak pernah meninggalkan aktivitasnya untuk mengajar bersama ratusan santrinya. Meski telah menjadi pejabat dengan kesibukan yang begitu padat, dunia pesantren dan berdakwah seakan telah menjadi nadi keseharian beliau bersama keluarga. Li qablal mauti mautun li ahlihi fajsamuhum qablal kuburi kuburun wa innam ra'alam yahya bil ilmi mayyitun walaysa lahu hinan nusuri nusuru la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bikawan majmu'iha bibayani. Pemirsa, selain sebagai wakil rakyat yang selalu menyalurkan aspirasi dari masyarakat, kali ini kita sudah bersama dengan Gus Aziz dengan keseharian beliau yang berbeda ya. Mungkin boleh diceritakan Gus Aziz, keseharian dari Gus Aziz selain sebagai anggota dewan. Aktivitasnya ngapain aja Gus? Iya, kali ini saya sudah tampil beda. Tampil beda. Kopiahnya juga sudah berubah. Inilah mungkin sehari-hari saya. Saya itu, ya ini tempat tinggal saya berada di komplek Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Jadi kalau saya di rumah, itu ya tugas pokoknya ngaji dengan para santri-santri itu. Ya, total ada berapa santri nih, Gus Aziz? Kalau santri yang menetap ya kira-kira sekitar 250-an ya yang berada di pondok. Kalau yang sekolah dari yang mulai SD sampai SMK ya kira-kira ya 1000 lebih lah. Mudah-mudahan ke depan terus dapat kita kembangkan. Amin, amin. Berarti memang background dari Gus Aziz ini berangkat dari santri juga ya Gus ya? Alhamdulillah, jadi saya itu mulai dari SMP itu udah nyantri. Kemudian sekolah menengah itu juga nyantri, kebetulan di Jombang. Lalu kuliah juga nyantri di Kerapiak juga. Jadi
sepanjang waktu belajar itu tidak lupa kita sempatkan untuk Oke. Jadi di sepanjang dari SMP, SMA sampai kuliah selalu nyantri, setia. Dan gimana ceritanya bisa jadi anggota dewan nih Gus? iya. Jadi memang kebetulan aktivitas organisasi itu selalu melekat pada perjalanan hidup saya selama ini. Mulai dari sekolah menengah itu sudah terus aktif, di kuliah juga aktif di organisasi kemahasiswaan, pasca kuliah kemudian kebetulan terlibat di dalam organisasi politik di Lasem ini. Keluarga besar kami kebetulan memang punya tradisi terjun di dunia politik, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan. Ayah kami dulu juga tokoh di partai ini, sehingga kita melanjutkan. Legacy para orang tua itu kewajiban para penerusnya untuk terus melanjutkan dan mengembangkannya. Berarti dari dulu tidak asing dengan dunia politik sebetulnya ya Gus ya? Bisa dikatakan begitu. Sudah dekat dengan dunia politik. Sudah melekat mendarah daging, jadi merasuk di dalam batiniah kita, sehingga insya Allah kita cukup memiliki pengalaman. Mudah-mudahan dengan bekal pengalaman itu kita bisa terus melanjutkan tugas-tugas dakwah dan politik ini. Baik, Gus Aziz sudah berapa kali jadi anggota dewan nih Gus? Iya Mbak, kebetulan ini adalah periode yang ketiga. Periode yang ketiga. Kami mulai masuk itu di 2009, langsung di tingkat provinsi Jawa Tengah. Sehingga hari ini 2022 lewat pemilu 2019 kami mempertahankan posisi untuk bertahan di DPRD provinsi lewat Dapil, Rembang, dan Pati. Jadi karena sudah ke yang ketiga, mudah-mudahan itu jadi bekal yang sangat mendasar bagi kami untuk semakin memahami aspirasi yang harus diperjuangkan untuk masyarakat. Gus Aziz, ini kan kalau kita tadi seharian mengikuti kegiatan Gus Aziz, padat sekali ya saat mengunjungi daerah pemilihan ataupun dapil. Agenda-agenda seperti itu apakah juga mengurangi waktu Gus Aziz bersama dengan keluarga? Karena kan juga rumahnya asli Rembang ya, Lasem ya. Iya, memang kita harus pandai mengatur waktu, termasuk memberi porsi yang sangat penting untuk keluarga ini. Kita karena sudah punya tradisi kegiatan dan aktivitas yang padat, sudah dalam waktu yang agak lama, sehingga istri kemudian anak-anak juga itu sudah tahu langgamnya ya, kira-kira begitu. Sehingga kita kemudian sering merancang, ada waktu yang memang kita bikin khusus. Minggu ini kita harus berkumpul, kita harus makan-makan bareng, atau kita harus bersantai dengan bersepeda bersama begitu. Itu kadang-kadang kemudian justru akan semakin membuat waktu spesial itu menjadi istimewa kan gitu. Iya, saya punya harapan banyak tentu saja kepada masyarakat luas dan sekitar lingkungan kita masing-masing. Harapan yang terkecil misalnya untuk keluarga masing-masing. Saya kira keluarga itu adalah elemen terkecil yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Maka keluarga nomor satukan. Di sektor pendidikan misalnya, masyarakat saya kira semakin waktu harus semakin punya orientasi kualitas pendidikan yang lebih baik. Kalau dulu kita ini hanya sekolah SMA selesai, maka anak-anak harus lebih tinggi lagi, kuliah misalnya. Saya dulu S1 ya,
Saya punya harapan nanti anak-anak saya nanti S2 atau S3 lah ya. Kebetulan saya ini sekarang juga sudah S3, jadi nanti anak saya harus profesor atau gimana. Diharapkan harus lebih meningkat. Gitu. Di bidang kehidupan keagamaan saya kira religiusitas kita itu semakin waktu semakin baik. Gitu kan. Dan masyarakat saya kira sudah punya banyak sekali kesempatan untuk setiap waktu meningkatkan kehidupan keagamaannya. Jadi saya kira ini penting. Oke, Gus, apa mungkin yang ingin Gus Aziz pesankan juga nih untuk masyarakat di daerah pemilihan Gus Aziz, tepatnya ada di Pati dan juga Rembang? Ya, saya kira harapan saya kepada warga masyarakat Rembang dan Pati, ya kebetulan karena kami ini sekarang sudah membangun museum. Museumnya bernama Museum Islam Nusantara di Komplek Masjid Jamek Lasem. Masih separuh perjalanan. Insya Allah akan kita tuntaskan tahun ini. Nanti kalau sudah jadi, jangan lupa kunjungi museum itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Aziz, terima kasih ya. Hari ini sudah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang sangat padat. Kita juga dilihat ikut melihat ya kegiatan Gus Aziz dalam hal kebudayaan juga tadi ya, dalam hal membatik, melestarikan batik Lasem. Jangan lupa juga kalau ke Lasem kunjungi Museum Islam Nusantara ya Gus ya, yang sebentar lagi juga akan jadi. Dan tadi juga sudah mendengarkan aspirasi juga dari anak-anak muda bersama dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Ditutup dengan agenda Gus Aziz hari ini adalah mengaji. Terima kasih Gus, sehat selalu. Salam buat istri tercinta dan anak-anak. Ya, siap. Alhamdulillah. Ya pemirsa, itu tadi ya kebersamaan kita bersama dengan Gus Aziz atau Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah mengikuti keseharian beliau. Sampai jumpa dalam program proaktif selanjutnya bersama dengan anggota Dewan lainnya.